Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, kita berjumpa lagi, semoga kalian semua sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah yang sangat menarik. Sebelum kita bercerita, jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Kami sangat senang bisa mengenal sahabat dari seluruh penjuru dunia. Selamat mendengarkan dan simak ceritanya sampai selesai. Nama Abdul Haris Agam, yang lebih dikenal sebagai Agam Rinjani, nama yang belakangan dikenal luas oleh masyarakat, merupakan salah satu sosok di balik keberhasilan proses evakuasi jenazah Juliana Marins, pendaki asal Brasil yang meninggal dunia di tebing ekstrim Gunung Rinjani. Meski publik mengenalnya sebagai pemandu dan penyelamat, tidak banyak yang tahu bahwa Agam adalah lulusan jurusan antropologi Universitas Hasanuddin, Unhas, salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia. Agam juga aktif di organisasi mahasiswa pecinta alam. Agam Rinjani lahir di Makassar pada Desember tahun 1988 dengan masa kecil yang cukup mengharukan. Masa kecilnya dilalui dalam lingkungan yang keras di tempat pembuangan akhir TPA Antang, Makassar, sebuah area yang jauh dari gambaran keindahan alam. Di sanalah Agam Rinjani kecil bersama saudara-saudaranya terpaksa belajar mandiri lebih cepat dari anak-anak seusianya. Pada tahun 2011, saat masih berada di semester 3 kuliah, Agam pertama kali menginjakkan kaki di Gunung Rinjani. Saat itu, pendakian yang awalnya sekadar untuk melepas penat perkuliahan. Setelah menyelesaikan kuliah, Agam sempat menetap di Makassar, aktif dalam organisasi alumni kampus. Namun panggilan hatinya kembali memanggil. Agam memutuskan untuk kembali ke Lombok menemani juniornya untuk naik Gunung Rinjani yang kedua kalinya. Ketika di atas Gunung Rinjani, Agam dan pendaki lainnya melihat ada korban pendaki asal Palembang yang sudah meninggal dunia tetapi tidak ada yang evakuasi. Akhirnya Agam berinisiatif untuk mengevakuasi bersama pendaki lainnya. Setelah mengevakuasi dan turun dari gunung, Agam dan juniornya kembali ke Bali untuk pulang ke Makassar, tetapi Agam berubah pikiran, tiket pesawat yang sudah dibelinya Agam sobek. Dan Agam memutuskan untuk merantau di Bali. Ketika di Bali, Agam hanya mempunyai sisa uang Rp10.000. Agam kebingungan, tidak ada tujuan, tidak ada orang yang Agam kenali, tetapi Agam punya tekad yang kuat. Agam percaya pada dirinya sendiri bahwa Agam bisa bertahan hidup dengan berbekal ilmu survival yang pernah Agam pelajari semasa kuliahnya. Agam berjalan kaki dari bandara ke kampus Udayana untuk mencari temannya yang Agam kenali semasa kuliahnya. Sesampainya di kampus Udayana, Agam tidak bertemu dengan temannya. Akhirnya Agam keluar dari kampus Udayana untuk mencari kembali temannya. Di perjalanan perut Agam keroncongan, Agam melihat ada warung penjual lalapan yang cukup ramai pengunjungnya. Agam menawarkan diri untuk bisa bekerja atau sekedar membantu mencuci piring dengan harapan dapat imbalan makan gratis. Akhirnya Agam diperbolehkan untuk membantu oleh pemilik warung penjual lalapan dan Agam pun diberi makanan. Setelah 2 hari membantu warung lalapan, Agam berpamitan kepada pemilik warung lalapan. Agam dibekali makanan, rokok, dan uang saku sebagai tanda terima kasih. "Jika kamu butuh makanan, datang saja kembali ke sini," ujar pemilik warung lalapan. Agam kembali ke kampus Udayana untuk mencari temannya, dan akhirnya Agam pun bertemu, diajak untuk tinggal sementara di kontrakan temannya. Keesokan harinya teman Agam pamit untuk pergi bekerja. Agam diberikan pinjaman kendaraan motor dan uang Rp50.000 dengan maksud supaya Agam bisa jalan-jalan dan mengenal Bali lebih luas lagi. Tetapi Agam malah meminta izin untuk meminjam motor temannya untuk pergi ke Gunung Agung. Sesampainya di kaki Gunung Agung, Agam memposting foto dirinya yang sedang di pos pendakian Gunung Agung. Tidak lama setelah postingan itu ada temannya Agam yang dari Jakarta memberi komentar pada postingannya dan meminta Agam untuk mengantar ke Gunung Agung. Agam menjawab, "Iya, saya siap, selama ini saya mengantar orang gratis, tetapi untuk sekarang saya lagi butuh uang." Teman Agam yang berasal dari Jakarta itu pun siap membayarnya.
Agam bergegas turun dari pos pendakian menuju bandara untuk menjemput temannya, lalu mereka melakukan pendakian ke Gunung Agung. Setelah mereka mendaki Gunung Agung, Agam diberi uang sebesar Rp600.000. Agam kembali ke kontrakan temannya dengan membawa banyak bekal makanan, beras dan kebutuhan lainnya. Kemudian Agam pamit dari kontrakan temannya untuk pergi ke Lombok dengan bekal sisa uang Rp20.000. Agam terpaksa menumpang pada kendaraan truk. Saat di perjalanan Agam menawarkan diri untuk mengemudikan truknya, karena Agam melihat Pak supir sudah mengantuk. Akhirnya Agam mengemudikan truknya sampai ke Lombok. Sesampainya di Lombok Agam diberikan makan, rokok dan uang saku. Agam berjalan kaki lagi mencari kampus di Lombok dengan harapan bisa bertemu lagi dengan temannya sesama mahasiswa pecinta alam. Dan Agam bertemu dengan teman-temannya sesama mahasiswa pecinta alam. Agam diterima dengan baik oleh mereka. Agam diberikan kopi, makanan dan tempat istirahat sementara. Setelah itu Agam pamit untuk pergi ke daerah Pantai Senggigi. Di sana Agam Survive mendirikan tenda miliknya di atas pantai dengan perlengkapan alat masak dan makan yang Agam bawa setiap hari di dalam tasnya. Sehari-hari Agam memancing ikan di pinggir pantai untuk teman makannya. Dengan ilmu yang Agam punya sewaktu di jurusan antropologi maritim, Agam mengamati setiap nelayan yang sedang menangkap ikan di sepanjang pantai. Agam merasa ada yang kurang dan tidak update teknologi cara menangkap ikan para nelayan. Agam pun mengumpulkan masyarakat nelayan untuk dimintai keterangan, mencatatnya sebagai bahan untuk laporan ke seniornya yang berada di Jakarta. Agam langsung menghubungi seniornya mencoba mencarikan dan meminta bantuan program pemerintah yang ada di Dinas Kelautan dengan berbekal catatan yang Agam punya. Tidak lama setelah itu bantuan datang, sebuah perahu dan peralatan menangkap ikan. Masyarakat nelayan pun senang mendapatkan bantuan tersebut dan Agam pun diperlakukan sangat baik oleh masyarakat nelayan. Setelah itu Agam pamit kepada masyarakat nelayan untuk pergi ke daerah Sembalun kaki Gunung Rinjani. Di Sembalun Agam survive lagi dengan mencari makanan umbi-umbian, tumbuhan, buah-buahan di dalam hutan Gunung Rinjani. Agam bertemu dengan masyarakat Sembalun yang mengetahui dan mengenalinya saat Agam pernah ikut mengevakuasi korban pendaki asal Palembang. Agam pun diterima baik oleh masyarakat Sembalun. Agam diberikan tempat tinggal dan diberi makan. Sejak tinggal di Sembalun Agam mulai bekerja menjadi porter pendakian Gunung Rinjani. Agam berpikiran bekerja sebagai porter gunung sekalian menyalurkan hobi mendaki gunungnya. Selama 4 tahun bekerja sebagai porter Gunung Rinjani Agam juga belajar menjadi pemandu pendakian. Sering juga Agam ikut terlibat dalam evakuasi jika ada insiden pendaki yang kecelakaan di Gunung Rinjani. Suatu hari Agam dihubungi oleh seseorang di Sembalun yang baru saja membeli kebun dan meminta Agam untuk merawat, menjaga dan mengelolanya. Agam pun menerimanya dengan senang hati. Agam mulai merapikan, membersihkan dan membangun tempat tinggal sederhananya dengan ukuran 4x3 dari bahan kayu yang ada di kebun itu. Sejak tinggal di Sembalun, Agam yang sekarang berprofesi sebagai pemandu pendakian Gunung Rinjani sudah mengevakuasi banyak korban kecelakaan pendakian di Gunung Rinjani. Bagi Agam, mengevakuasi korban pendaki adalah panggilan hati, kemanusiaan yang paling utama. Tidak peduli seberapa berat dan susahnya proses evakuasi yang harus dihadapi, Agam selalu ada dan terlibat evakuasi. Suatu hari, Agam yang sedang berada di event di kota Jakarta membuka handphonenya dan melihat ada berita seorang pendaki wanita asal negara Brazil terjatuh di Gunung Rinjani. Korban terperosok di kedalaman 200 meter dan belum dievakuasi. Agam bergegas menghubungi teman-temannya yang berada di Sembalun menanyakan situasi di Gunung Rinjani. Temannya menjawab bahwa tim SAR gabungan sudah ada yang turun untuk proses evakuasi korban, namun pada saat akan dievakuasi korban tidak ditemukan di kedalaman 200 meter. Kemungkinan korban bergeser posisi dan mencari tempat berlindung. Akhirnya proses evakuasi pada hari pertama dihentikan karena hari sudah malam dan cuaca tidak mendukung. Hari kedua proses evakuasi dilanjutkan dengan menggunakan alat drone terlebih dahulu. Korban ditemukan lagi di kedalaman 400 meter dengan kondisi korban masih bergerak. Tim SAR gabungan bergegas turun lagi untuk mengevakuasi korban.
Setelah mencapai kedalaman 400 meter, korban tidak ditemukan lagi dan dari hasil kamera drone korban berada di kedalaman 590 meter dengan kondisi sudah tidak bergerak. Tim SAR gabungan tidak dapat menjangkau kedalaman tersebut dikarenakan tali yang dipakai hanya bisa menjangkau 400 meter. Saat berada di Jakarta, Agam selalu berkomunikasi dengan teman-temannya yang berada di Sembalun, meminta kabar kondisi dan situasi evakuasi korban asal negara Brazil. Hari kedua setelah mendapatkan berita pendaki yang jatuh di Gunung Rinjani, Agam memutuskan untuk pulang ke Sembalun bersama temannya Tio Survival dengan maksud akan bergabung dengan tim evakuasi. Namun saat akan membeli tiket pesawat, jadwal penerbangan dari Jakarta ke Lombok hanya ada di hari berikutnya. Hari berikutnya Agam dan Tio terbang ke Lombok. Sampainya di kota Mataram, Agam dan Tio tidak langsung ke Sembalun Gunung Rinjani, tetapi mereka pergi ke kantor Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dan kantor Basarnas terlebih dahulu untuk meminta dan mengumpulkan informasi terkini yang sedang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Setelah itu Agam dan Tio bergegas pergi ke Sembalun dengan membawa tambahan perlengkapan evakuasi dan memulai pendakian Gunung Rinjani untuk bergabung bersama teman-temannya. Sesampainya Agam dan Tio di lokasi titik berkumpulnya tim evakuasi, mereka melihat teman-temannya sudah kelelahan karena sudah hari ketiga mereka belum bisa mengevakuasi korban. Agam yang sejak dari bawah sudah membawa bendera kebanggaan merah putih langsung mengeluarkan dan mengibarkannya di hadapan tim evakuasi, seolah-olah memberikan tambahan energi dan pada saat itu semangat mereka kembali membara. Mereka akhirnya berkumpul, berdiskusi, membuat rencana evakuasi korban yang berada di kedalaman 590 meter. Dan memutuskan sebanyak 7 orang yang akan turun ke jurang untuk mengevakuasi korban. Menjelang maghrib di antara kabut satu persatu dari 7 orang itu menurunin jurang, titik pertama yang mereka capai kedalaman 200 meter, lalu titik berikutnya dengan kedalaman 400 meter dengan kondisi langit sudah gelap. Di titik 400 meter mereka berdiskusi lagi dan membagi menjadi 2 tim. 3 orang akan tetap berada di titik 400 meter, dan 4 orang sisanya akan menjangkau kedalaman 590 meter. Satu persatu dari 4 orang itu termasuk Agam dan Tio menuruni jurang dan menjangkau korban. Sesampainya di lokasi korban dengan kondisi hari sudah malam, mereka melihat dengan cahaya senter korban sudah tidak bergerak dengan kondisi tubuh yang banyak terluka, dan dapat dipastikan korban sudah tidak bernyawa. Di antaran tebing, jurang yang dalam, udara yang sangat dingin dan malam hari mereka berdiskusi dan membuat rencana lagi untuk mengevakuasi korban besok pagi. Karena dengan kondisi seperti itu tidak mungkin untuk mengevakuasi korban pada saat itu juga. Akhirnya mereka bermalam tanpa tenda dengan cara bergelantungan menggunakan tali di antara tebing dengan kemiringan 45 derajat dan dinginnya Gunung Rinjani. Besok paginya sebelum matahari terbit, mereka sudah memulai persiapan dan mengevakuasi jenazah korban ke dalam kantung jenazah. Tio dan 2 orang temannya naik terlebih dahulu menuju titik 400 meter, sedangkan Agam menjadi orang terakhir yang akan menemani jenazah. Sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan tali yang mengikat di antara tubuh Agam dan kantung jenazah mulai naik ditarik oleh puluhan orang yang berada di atas, hingga akhirnya mereka berhasil mengevakuasi jenazah pendaki asal Brazil Juliana Marins ke atas punggungan Gunung Rinjani di mana sudah banyak orang yang menanti. Sorak-sorai keberhasilan mereka menjadi catatan sejarah Gunung Rinjani, karena evakuasi kali ini menjadi yang paling lama dan sulit dilakukan di antara kejadian kecelakaan lainnya yang pernah terjadi di Gunung Rinjani. Nama Agam Rinjani menjadi pusat perhatian oleh masyarakat Indonesia dan mancanegara khususnya negara Brazil setelah evakuasi jenazah korban Juliana Marins. Akun sosial medianya pun sampai dibanjiri berbagai komentar dan ucapan. Bahkan warga negara Brazil membuka donasi untuk Agam dan teman-temannya sebagai ucapan terima kasih atas keberanian dan penyelamatan jenazah Juliana Marins, meskipun nyawa mereka sendiri taruhannya. Setelah kejadian itu, Agam Rinjani banyak mendapatkan undangan ke berbagai media nasional dan diberikan penghargaan oleh Menteri Kehutanan. Keberanian, ketekunan, dan kecintaan mendalam terhadap alam menjadi gambaran singkat tentang Agam Rinjani ini.
Terima kasih sudah menonton, semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, dilancarkan rezekinya dan semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah, pelajaran kisah hidupnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar kami selalu semangat dalam bercerita kisah hidup seseorang.